Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di mana pada malam hari ini kita akan mempresentasikan atau mendiskusikan yang telah kita bikin tentang materi selanjutnya dari diagram yang telah kita bikin minggu lalu. Di mana pada materi kali ini kita akan menentukan yang pertama yaitu introduction, yang kedua ada feature 1, feature 2. Nah, di sini teman-teman semuanya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari yang teman-teman semua bikin. Nah, untuk itu pada diagram pertama akan dijelaskan oleh Renafa. Pada Renafa saya persilahkan. Baiklah, saya Renafa Zulanda akan menjelaskan tentang gambar 1, yang mana gambar ini tentang pembagian pengeluaran di beberapa kategori di negara Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jepang pada tahun 2009. Grafik batang di bawah ini menggambarkan pengeluaran di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jepang untuk kategori makanan, perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dan pakaian pada tahun 2009. Seperti yang kita lihat pada gambar, trennya tidak stabil. Secara keseluruhan, grafik batang menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran dilakukan di perumahan. Seperti terlihat pada gambar di perumahan yang paling tinggi atau yang paling banyak. Di Amerika Serikat, biaya perumahan adalah yang tertinggi, yaitu lebih dari 25% di antara negara-negara tertentu. Tetapi tidak di negara lain tidak kurang dari 20%. Artinya itu tetap yang tertinggi. Seperti yang diberikan di grafik, orang Jepang menghabiskan sekitar 23% uang untuk makanan. Dan rasio ini lebih tinggi daripada negara lain. Pengeluaran penduduk Inggris untuk makanan adalah 1/5 dari total pengeluaran mereka, atau 20%. Sementara itu, kurang dari 15% untuk warga Amerika Serikat dan Kanada. Untuk biaya transportasi, di sisi lain, di Kanada adalah yang tertinggi. Dan 1/5 pengeluaran orang Kanada adalah untuk transportasi atau perjalanan. Orang Jepang menghabiskan paling sedikit perjalanan adalah 10%. Menariknya, negara-negara ini menghabiskan 5% uang untuk pakaian yang sedikit lebih tinggi daripada biaya pengobatan mereka. Warga negara Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya tertinggi untuk perawatan kesehatan, yaitu sekitar 7% dari biaya mereka. Sementara yang terendah berada di Inggris. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi yang sudah dijelaskan dari Nafa tadi itu sudah cukup bagus ya. Jadi pada tahun 2009 itu apa yang dibilangnya itu ada tren yang meningkat dan ada tren yang menurun, dan itu tidak spesifik karena kita lihat pada gambar itu bahwa gambar yang dijelaskan oleh Nafa itu trennya itu sangat tidak stabil ya, naik dan turunnya. Ya, terima kasih kepada saudari Renafa yang sudah menjelaskan atau mendiskusikan pada diagram pertama. Selanjutnya, kepada diagram yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh dilanjutin ke bawah, Renafa, slide-nya. Oke. Terima kasih kepada saudara Renafa yang sudah melanjutkan slide-nya ke bawah. Nah, di sini pada paragraf atau diagram kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana secara keseluruhan daripada diagram kedua ini adalah
warga Finlandia itu melakukan panggilan telepon rumah lokal sementara, di mana waktu panggilan nasional dan juga telepon internasional. Namun sangat sedikit panggilan seluler yang dilakukan pada tahun ini, tetapi seiring waktu dan panggilan seluler meningkat terus dan mencapai sekitar 8.000 juta orang dalam waktu per menit. Itu pada tahun terjadinya 2003. Terus panggilan lokal adalah panggilan cara populer untuk menelpon sepanjang periode tersebut, tetapi setelah tahun 2001. Nah, dari cara menelpon yang dilakukan oleh orang Finlandia ini menurun seiring dengan popularitas ponsel dan panggilan nasional ataupun internasional. Terus, di mana pada panggilan darat atau panggilan lokal yang dilakukan oleh orang Finlandia ini lebih tinggi daripada seluler ataupun nasional ataupun internasional selama periode tertentu, dan total waktu panggilan ponsel meningkat lebih cepat daripada dua cara menelpon tersebut tadi. Nah, terus untuk telepon singkatnya pada telepon darat atau lokal itu orang Finlandia lebih lazim menggunakan telepon tersebut dibanding telepon nasional ataupun internasional. Nah, jadi itu yang dapat saya jelaskan atau saya diskusikan kepada teman-teman semuanya tentang diagram pada yang kedua ini. Mungkin ada pertanyaan mungkin? Ya. Yang biru apa, Fir? Oh, yang biru itu tentang itu apa namanya? Kestabilan tingkat naiknya popularitas telepon lokal. Oke. Untuk selanjutnya pada diagram ketiga ini akan dijelaskan oleh saudari Fatimah. Kepada saudari Fatimah saya persilahkan. Baiklah, saya Fatimah akan menjelaskan pada gambar ketiga, yaitu di mana kita dapat lihat diagram garis tersebut menunjukkan pengamatan yang dilakukan selama 72 jam terhadap produksi atau pembuatan bioetanol dengan menggunakan campuran atau kombinasi dari limbah buah dan limbah sayuran, di mana garis berwarna abu-abu adalah untuk limbah kubis, garis berwarna merah untuk limbah pepaya, dan garis berwarna biru untuk limbah pisang, serta garis kuning untuk gabungan dari semua limbah tersebut. Secara umum, limbah pisang memiliki produksi kandungan bioetanol yang paling tinggi dibandingkan limbah yang lainnya. Dan laju produksi bioetanol terendah terjadi pada limbah kubis. Kemudian, produksi kandungan bioetanol pada limbah pisang meningkat pada waktu 0 sampai 24 jam. Yaitu dari 5,93 sampai 7,38%. Kemudian mengalami penurunan pada waktu selanjutnya, yaitu pada 24 sampai 72 jam dari 7,38% menjadi 4,07%. Selanjutnya, pada produksi kandungan bioetanol limbah kubis mengalami agak sedikit atau sangat sedikit peningkatan pada 0 sampai 24 jam, yaitu 1,13 sampai 1,18%. Kemudian mengalami penurunan pada 24 sampai 72 jam, yaitu dari 1,18 sampai 0,29%. Kemudian pada produksi kandungan bioetanol limbah pepaya mengalami penurunan pada 0 sampai 24 jam, yaitu dari 3,34% menjadi 2,95%. Lalu mengalami peningkatan pada 24 sampai 48 jam, yaitu dari 2,95% menjadi 3,74%. Kemudian
mengalami penurunan drastis pada waktu selanjutnya, yaitu dari 3,74 sampai menjadi 1,24%. Dan yang terakhir, pada produksi kandungan bioetanol dari limbah campuran mengalami penurunan secara bertahap dari 0 sampai 72 jam, yaitu dari 5,93 sampai 1,89%. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Maaf, Fir, masih mute. Suaranya, Fir. Suaranya, Fir. Tadi si Fatimah tuh menjelaskan kan tentang dari 4 diagram, tapi tadi masih ada satu kesalahannya si Fatimah yang pada diagram ke yang abu-abu nggak, atau sama yang kuning, itu dia salah sebut dari apa tadi, dari yang dekat tadi tuh dari beberapa persen itu tadi ada saya dengar. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Zulanimar. Kepada Zulanimar saya persilahkan. Zulanimar. 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 Oke, saya akan menjelaskan gambar 3. Gambar 3 menunjukkan bahwa kandungan bioetanol terbaik dihasilkan dari limbah pisang pada fermentasi 24 jam dengan kandungan bioetanol sebesar 7,38%. Kandungan bioetanol meningkat pada 24 jam, kemudian menurun hingga 72 jam. Limbah lainnya seperti limbah kubis, napa, dan limbah campuran menunjukkan penurunan kandungan bioetanol dari 24 jam, sedangkan limbah pepaya menurun setelah 48 jam. Semua limbah hasil fermentasi menunjukkan kandungan bioetanol yang bervariasi. Limbah pisang memiliki kandungan bioetanol tertinggi dibandingkan dengan limbah lainnya. Limbah pisang memiliki kandungan sukrosa, glukosa, dan gula sederhana lainnya yang tinggi. Limbah pisang dan pepaya memiliki sumber energi yang tinggi dan cocok untuk untuk fermentasi bioetanol. Limbah kulit pisang memiliki 9% selulosa, 8% hemiselulosa, 9% lignit, 3% pati, 2% glukosa, dan 1 silosa sebagai sumber untuk fermentasi bioetanol. Udah cukup sampai di sini ya, Saudari Zulanimar. Kubis napa mengandung 9% air, 0,25% lemak, 1,3 sampai 1,7% protein, dan 0,7 sampai 1,3% serat. Hal tersebut menghambat aktivitas kamir dalam memproses bioetanol, sehingga substrat dengan penambahan napa kubis menghasilkan bioetanol yang lebih rendah dibandingkan dengan kombinasi bahan lain yang juga telah menunjukkan penurunan kandungan bioetanol pada substrat campuran. Cuman itu yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Firman. Fir.
Ya, terima kasih kepada saudari Zalimar yang sudah menjelaskan bagian selanjutnya dari Fatimah tadi pada paragraf ketiga. Ya, jadi pada paragraf ketiga ini juga sudah cukup jelas apa yang jelas sampaikan oleh si saudara. Oke, di mana pada slide atau diagram kelima, diagram keempat akan dijelaskan oleh si Sofia Fadila. Kepada Sofia Fadila saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram keempat, di mana introduction-nya yaitu grafik tersebut menjelaskan pengujian tentang fermentasi bioetanol dengan ragi asli yang diamati dari 0 jam sampai 72 jam. Overview-nya secara keseluruhan grafiknya turun, di mana C. Coursey dan H. Guillermondi memiliki persentase yang hampir sama. Sebelumnya kita lihat yang biru itu merupakan C. Coursey, yang merah merupakan H. Guillermondi, sedangkan yang abu-abu itu percampuran dari C. Coursey dan H. Guillermondi. Secara keseluruhan, grafiknya itu turun, di mana C. Coursey dan H. Guillermondi memiliki persentase yang hampir sama. Tapi pada pengamatan ke 48 jam sampai 72 jam, persentase keduanya itu menurun. C. Coursey turun lebih banyak daripada H. Guillermondi. Tadi kan yang persentase pertama kan mereka beda tipis tuh. Nah, jadi kalau waktu penurunan ke 48 jam sampai 72 jam, C. Coursey itu menurun lebih banyak daripada H. Guillermondi gitu. Sedangkan percampuran C. Coursey dan H. Guillermondi memiliki persentase yang lebih rendah. Tapi pada pengamatan 24 sampai 48 jam terjadi peningkatan yang drastis. Yang drastis itu persentasenya itu ada 500. Setelah 72 jam pengamatan, itu terjadi penurunan yang drastis sehingga jumlahnya tuh setara dengan yang C. Coursey gitu. Grafik C. Coursey itu pada 0 pengamatan memiliki persentase 490. Nah, dengan jumlah 4,64. Pada pengamatan dari 24 sampai 72 jam, persentasenya itu menurun drastis persentase akhirnya itu menjadi 1,90% dengan jumlah 1,74. Sedangkan grafik H. Guillermondi, persentase awalnya memiliki persentasenya itu beda tipis dengan C. Coursey yang berjumlah 4,45. Tadi kan yang C. Coursey itu 4,64, sedangkan H. Guillermondi itu persentase awalnya 4,45. Terus terjadi penurunan pada pengamatan 24 sampai 72 jam. Penurunannya itu di atas C. Coursey. Ya, itu yang merah. Pada 72 jam persentasenya itu menjadi 2,80% dengan jumlah 2,17. Sedangkan grafik yang abu-abu itu percampuran dari C. Coursey dan H. Guillermondi memiliki persentase awalnya itu yang lebih rendah dari C. Coursey dan H. Guillermondi, di mana terdapat 2,70% dengan jumlah 2,92. Tapi pada pengamatan 24 sampai 48 jam terjadi peningkatan yang drastis. Terletak pada 500% dengan jumlah 5,09. Pada pengamatan 72 jam itu terjadi penurunan lagi. Penurunannya itu secara drastis, tapi nilai itu setara dengan C. Coursey gitu. Sehingga hasil akhirnya sama dengan grafik C. Coursey. Itu sih menurut pendapatku yang grafik nomor 4. Jadi kalau ada tambahan atau pertanyaan, ada nggak? Maaf, tadi yang dibilang Sofia itu kan pada C. Coursey, campuran C. Coursey sama Hergemon itu pada waktu 48 jam kan ada 500. 500 itu dari mana ya? Itu peningkatannya, Fir. Oh, ikatannya. Ini persentasenya. Ini nih. Persentase. Iya, 500 tuh. Iya, 500. Menurutku itu menurut kalian 500 enggak?
Enggak sih, itu kan 5,09. Itu hasilnya. Itu aku kan bilang Hasil. persentasenya. Terus tadi yang dibilang Sofia pada akhir ini juga yang C kursi itu juga agak sedikit melenceng enggak sih? Beda lah perbandingan dari 174 ke 171. Tadi Mana Sofia sih? bilang sama. Hampir. Oh, tapi aku tuh lihat letak panahnya gitu hampir. Oh, Makanya aku bilang apa, ya. Tapi aku nggak merhatiin loh oh jumlahnya iya. gitu. Maaf. Kita kan berdiskusikan, membenarkan Iya. yang mana yang Tapi salah. letak panahnya kan sama, jadi Iya, sama. jumlahnya beda gitu. Iya. Jadi membingungkan ya kalau lihat dari panahnya. Iya. Ya, mungkin dari teman yang lain masih ada atau kita sudahi diskusi kita? Kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman semuanya diskusi kita tentang diagram kali ini, tentang materi selanjutnya yang tentang mata kuliah bahasa Inggris untuk kimia. Izin dari saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Saya akhiri diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.